Semua yang percaya berkata, amin. Silakan duduk saudara-saudara. Saya minta tolong istri saya ambilin air minum saya. Shalom saudara-saudara. Dalam minggu ini kita barusan merayakan tahun baru Israel 5786 kalau tidak salah, dan mereka menamakan tahun itu adalah Ayin Vav. P Vav, yang artinya adalah perkataan yang dipatok. Dan mungkin kalau lebih diperjelas adalah sebuah perkataan yang kalau itu benar-benar yang Tuhan mau, dan itu pasti terjadi. Bahkan pemimpin-pemimpin kita pada waktu mendoakan sampai akhirnya juga mengadakan ibadah besar kemarin di Cirebon, saya pakai bajunya, saudara. Dan mereka mendapatkan bahwa Tuhan itu mau memberikan yang namanya kunci kelimpahan. Makanya ada gambarnya kunci. Nah, saya percaya setiap kita merindukan untuk bisa mendapatkan kunci itu. Amin. Walaupun mungkin kita juga pengen tahu gimana caranya, ya kan saudara? Apalagi kalau melihat situasi dan kondisi yang kita sedang lewati. Saya tadi mendengar dari pemimpin saudara bahwa bagaimana ternyata begitu banyaknya hari-hari ini ya di dalam situasi yang seperti ini, orang-orang yang di luar sana berusaha mencari yang namanya kesempatan, tapi dalam arti negatif. Yaitu apa saudara? Nipu. Dan bahkan saya mendengar di sini juga ada yang mengalami. Saudara, kalau dunia itu nawarinnya selalu gitu, saudara. Ya, mereka itu nawarin yang sudah kita bisa kasih nanti kembalian yang lebih tinggi. Saudara, saya mau berkata, di dunia ini, saudara, kalau di mereka tidak ada yang gratis. Saudara, hari-hari ini justru yang nanti saya mau bagikan, yang judulnya mengenai rahasia besar kerajaan Allah. Bagaimana saudara dan saya ini memahami enggak? Kalau kita ini punya Tuhan yang besar. Kita lebih mudah teriming-iming dengan penawaran dunia, dan pada waktu dunia menawarkan bahkan tenang, BI 5,5%, saya bisa kasih 15%. Walaupun ujungnya apa saudara? Nih. Saudara, saya mendengar gitu saya tuh sedih. Kenapa? Karena salah satunya tante saya juga ngalami itu, saudara. Dia tahu kalau penipuan banyak, tapi kalau diimingi bunga besar, saudara, matanya hijau. Saudara, termasuk saya kalau dapat penawaran besar ya tertarik. Tetapi sekali lagi, hari-hari ini kita perlu menyadari, saudara, kita perlu mencari yang benar. Saya mau berkata, saudara, di depan nanti, kalau saudara ditawarin hal yang seperti itu,
BI 5,5% atau mungkin tidak tahu sekarang 5%. Saudara ditawari di atas 10%. Saudara berdoa benar-benar konsultasi dengan orang-orang yang tepat. Kalau tidak jelas, saudara, jangan. Karena itulah negara kita secara IQ tergolong termasuk jajaran yang terendah, mudah diabusi. Saudara, kalau mereka menawarkan di atas 10, bahkan 20, 30, wes, jangan percaya. Saudara, kadang kalau kita tidak menangkap kebenaran firman Tuhan, kita menganggap bahwa jalan Tuhan itu selalu yang apalagi kita tinggal di zona yang kerjanya tembakau, kerja sebentar, hasilnya banyak. Tuhan bisa memberkati seperti itu. Tetapi Tuhan apakah selalu memberkati seperti itu? Belum tentu. Kelimpahan itu apakah selalu bicara uang yang nyata, yang nanti parkir di rekening kita? Di hadapan Tuhan, kelimpahan belum tentu seperti. Maka hari-hari ini kita perlu mempelajari, saudara, rahasia ini. Bahkan di dalam situasi saudara dan saya, mungkin hari-hari ini kita benar-benar sedang terjepit di dalam masalah keuangan. Belum tentu saudara dan saya tidak mengalami yang namanya kelimpahan. Ini contoh. Saya didorong oleh Tuhan, kamu pokoknya harus ikut acara kemarin di Cirebon. Dan singkat cerita, karena fisik saya dan istilahnya saya juga harus datang, tidak seperti jemaat yang pada umumnya ibadah mulai jam 3 sore, tetapi saya harus ada pertemuan jam 10, sehingga saya harus datang pagi, ya kan? Ujungnya saya bilang, Tuhan aku butuh nginep, ya enggak apa-apa. Dan ternyata oleh dari pihak panitia penyelenggara, saya sudah ditawarin, kamu nginep, silahkan. Jadi saya disediain. Saudara tahu beberapa hari kemudian, ada teman saya juga akhirnya dia bisa ikut dari kota lain di acara tersebut. Saudara, dia ngontek saya. Kok kamu nanti tidur di mana? Saya tidur di hotel ini. Kok mau tak siapin hotel enggak? Lo liatin, saudara. Saya nginep di tanggal 23 malam, saya sudah disediain hotel, ada yang nawarin hotel. Saudara, di hari H, tiba-tiba adiknya Titin nawarin, kalian itu ke Cirebon dekat tempatku. Kok sudah, habis dari situ jangan langsung pulang. Kalian sudah lama sering tak undangin, enggak mau datang. Saya doa, ya sudah. Akhirnya saya bilang, oke, enggak apa-apa. Saya tak nginep di tempat kalian. Saudara tahu, dia bilang gini, kalian selesai ibadah jam berapa? Malam jam segini. Kalian mau tak jemput nginep aja malam itu di rumahku. Saya ngerenungin, saudara, aneh ya, dalam satu hari yang nawarin saya hotel sama nginep itu 3 orang, saudara. Saudara, kelimpahan enggak, saudara? Limpah itu apa sih, saudara? Sampai bahkan
bukan limpah karena saya punya uang dan bayar. Ini kemarin, itu kejadian tanggal 23 September, ya, belum lama. Sepulang saya dari mana? Tempat adik Titin. Saya naik kereta ke Semarang, saya dijemput oleh teman. Dan teman itu bilang, yuk sebelum tadinya saudara, teman itu bilang, nginep lagi di tempatku. Saudara. Saya tidak ngerti hari-hari ini, saya tuh lagi ngalami sesuatu yang aneh menurut saya. Tapi kalau itu Tuhan, itu aneh dan luar biasa. Oke, kamu tidak nginep, pokoknya kita makan malam dulu. Saudara, kita makan malam, saudara, akhirnya setelah saya dijemput, terus kami jemput anaknya teman saya ini, terus kita makan. Dan saya tahu mereka juga mungkin memikirkan, menggumulkan enaknya makan di mana. Dan akhirnya saudara, kita makan di satu restoran. Dan saudara tahu, teman saya mau bayar itu dibayari orang lain lagi. Saudara, bingung enggak saudara? Teman saya itu mau bayar, saudara, dibayari sama orang lain lagi. Itu kejadian baru berapa hari. Saudara, saya lagi bergumul sama istri saya. Kita ini karena berumur, butuh yang namanya suplemen. Dan kami ini beberapa tahun lalu saya pernah pergi. Oh ya mungkin udah belasan kali ya, belasan tahun. Saya pergi ke Australia. Saya menemukan ada suplemen yang namanya Royal Jelly. Dan itu kalau kita badannya lagi loyo bahkan mau sakit, kalau diminumin itu langsung naik. Saya ada teman saudara, Intel di Temanggung. Kami suka bulu tangkis bersama. Beberapa tahun yang lalu, dan pada waktu itu Intel itu lagi bulu tangkis, dia bilang, aku nih main cuma sekali, kenapa? Badanku ini gak karuan. Aku sudah ke dokter, minum antibiotik, dan gak sembuh. Ke dokter lagi, minum antibiotik gak sembuh, obatnya apa ya? Saudara, saya ingat ada vitamin itu. Saya bilang, kamu datang mau enggak ke rumahku? Kasihin minum seminggu aja, karena minumnya cuma sehari satu. Dicoba. Dia datang, saya kasih. Sudah. Singkat cerita, dia kita bulu tangkis ketemu lagi sekian minggu kemudian. Dia pada waktu ketemu saya dengan muka yang sangat ceria, saudara. Dia jalan-jalan. Aku pengen tahu. Itu obat, karena dia tidak ngerti itu vitamin apa-apa. Itu obat yang kamu kasih itu apa? Lah aku setelah minum beberapa hari kok badanku jadi sehat. Nah saudara, itu saya belinya di Australia. Dan singkat cerita, saya bisa secara berkelanjutan itu punya vitamin itu. Dan beberapa waktu ini habis. Kemarin, beberapa waktu lalu, kalau mungkin saudara yang mengikuti kemana Pak Petrus dan Bu Linda ada, Pak Petrus itu kemarin pergi ke Aus, saya ditawarin. Kamu mau titip apa? Saya sama Titin itu dalam hati sudah, titip. Tapi saya ngerti, apalagi kalau mereka pergi, biasanya kebutuhan mereka juga banyak. Bagasi untuk pergi ke Australia itu tidak banyak, cuma 20 kilo. Jadi mungkin bisa tidak cukup. Hal yang berikutnya, saudara, teman itu. Saya yang mungkin dengan banyak agenda,
Belum nanti di depan ini masih ada bangsa-bangsa Filipina. Jadi saya mikir adalah susah. Saya doa kok rasanya ya tidak sejahtera. Saudara, saya tidak pernah nyangka kalau ternyata Tuhan itu punya cara. Pada waktu kami pergi ke tempat adiknya Titin, awalnya saya juga tidak mau, tapi Tuhan bilang, berangkat ya, kamu sudah lama tidak nolain terus. Mereka sangat-sangat support buat keluarga, terutama dari keluarga Elkos, keluarganya Titin, luar biasa. Kamu datang, kamu jadi berkat di sana. Pada waktu kami pulang, tiba-tiba adiknya Titin ini, dia tanya, Mas, Cece itu seneng nggak sama Royal Jelly? Suka minum nggak? Ya kadang-kadang minum. Ya walaupun kamu sudah tidak punya, ya tidak minum. Ya saudara, sudah tidak punya. Tahu-tahu saudara, kami mau pulang. Dia bawa Royal Jelly yang kami inginkan. Ini saya masih ada, tak minum 1-2 kok tidak cocok. Saudara tahu, 1 botol isinya berapa saudara? 200. Dan botolnya sama persis yang saya beli di OS. Ini baru dalam seminggu. Nah ini yang saya akan cerita. Makanya bahkan saudara-saudara mungkin mengalami hal yang tidak enak. Saudara, hari-hari ini dunia bergoncang. Kita bahkan melihat perusahaan-perusahaan besar bergoncang. Kita lihat bahkan gudang garam tidak beli. Gudang garam yang dulu sekian puluh tahun lalu mungkin menjadi perusahaan terbesar di Indonesia dan goyang. Saudara, dunia goyang. Tapi kita ini punya Tuhan yang tidak goyang, saudara. Memang, anak Tuhan bisa mengalami Tuhan, bisa. Maka pagi hari ini, saudara, pada waktu saya mendengar salah satu pemimpin saudara menyampaikan itu pas. Karena saya berharap saudara semua memahami rahasia besar kerajaan. Karena hati Tuhan yang paling dalam pengen saudara dan saya alami, bahkan berubah dari pembaruan cara berpikir kita. Bahkan saya berharap saudara, wah ini deadline. Tidak punya uang. Ini gimana? Ayo kita kenali rahasia besar. Jangan pakai kekuatan kita. Mungkin kita tidak sadar sudah pakai kekuatan. Sudah mencoba, waduh kena. Bahkan hari-hari ini juga yang paling bahaya, salah satunya penawaran para saudara, ngutang aja. Apalagi judul, ya kan. Aku sudah kena. Saudara, pahami rahasia ini. Jangan kita nanti kepepet. Gimana? Cari utangan lagi. Saudara, dengan kekuatan kita sendiri, kalau kita tidak jalan dengan versi Tuhan, nanti kita tidak alami yang dari Tuhan, malah kita masalah. Saya pengen langsung PPT-nya dikeluarin. Lanjut.
Salah satu, saudara, yang sebenarnya Tuhan itu bicarakan terus dari perjanjian lama sampai perjanjian baru adalah yang satu ini, yaitu takut akan Tuhan. Yuk katakan sama-sama saudara. 1, 2, 3. Takut akan Tuhan. Sekali lagi saudara. 1, 2, 3. Takut akan saudara. Oke. Kita paham enggak saudara arti ini? Saya mau kita nanti memahami lebih dalam. Karena ini ada yang menarik. Di dalam Yesaya 11 ayat 2, ya, dikatakan roh Tuhan akan ada padanya. Dan ternyata di dalam roh Tuhan ini ada 7 roh Allah itu, saudara. Yaitu roh hikmat, pengertian, nasihat, keperkasaan, roh pengenalan, dan apa saudara? Dan takut akan. Lanjut. Ada yang menarik, saudara. Di Yesaya 11 ayat 3, ini disebutkan begini. Ya, kesenangannya, atau saya tambahkan lagi, kesukaannya adalah apa saudara? Takut akan Tuhan. Sejujurnya kalau kadang kita dengar takut akan Tuhan itu lebih konotasinya negatif, betul kan saudara? Sesuatu yang medeni. Ya. Nanti kalau enggak gimana? Tapi saudara, roh Tuhan atau 7 roh Tuhan, mereka yang berdiam di kerajaan surga, saudara, itu bukan lagi sesuatu hal yang menakutkan, tetapi menjadi kesenangan. Aneh itu, saudara. Nah, jujur, takut akan Tuhan itu hari-hari ini buat kita ini jadi beban. Aku nanti kalau gini dosa, nanti Tuhan marah. Aku nanti kalau enggak ke gereja, nanti jangan-jangan masuk neraka. Itu masih ada di pemahaman kita. Atau takut akan Tuhan itu sudah menjadi kesukaan. Atau maaf saudara, ya karena kita tidak paham, kan saudara, maka kita tidak akan pernah mengerti ini. Saudara, saya rindu dengan apa yang saya munculkan ini, saudara mulai mau untuk mau membuka, ya Tuhan, buat aku ngerti kenapa kok sampai roh Tuhan dan 7 roh Allah, kesenangannya apa saudara? Takut akan, itu menjadi kesukaan. Kalau kesukaan berarti akan dilakukan secara terus-menerus, tidak saudara? Iya. Kalau kita senang sesuatu dan itu suka, kita pasti akan lakukan terus, tidak saudara? Iya. Dan itu dilakukan oleh 7. Itu menjadi kebiasaan yang di kerajaan surga. Lanjut. Ia tidak menghakimi dengan sekilas. Saudara, kalau yang sudah takut akan Tuhan ternyata seperti itu. Pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Jadi kalau mau ngelakuin, mau mutus, mau mengambil keputusan, mikir. Ternyata di dalam takut akan Tuhan itu, atmosfer ini kuat sekali. Lanjut, saya sampaikan. Nah, kenapa menjadi kesenangan? Saudara, sebenarnya salah satu
Kenapa kalau kita melihat, wow, Daud itu disertai luar biasa. Karena dia paham ini. Daud ngerti rahasia. Makanya Daud juga menyampaikan di dalam Mazmur 25 ayat 14. Yuk kita ucapkan sama-sama, saudara ya. Saya pengen supaya ini mulai meremah, mulai menggaung di hati kita. Ya. Karena saya percaya nanti pada waktu saudara memahami, saudara jangan takut. Apapun yang akan saudara lewati ini, kalau kita paham Tuhan yang luar biasa, sedalam apapun, Tuhan bisa mengubah. Amin. Yuk kita ucapkan sama-sama ya. Mazmur 25 ayat 14. 1, 2, 3. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan, lihat. Kalau kita ngerti pemahaman takut sama Tuhan, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan bergaul karib. Kenapa itu menjadi kesukaan roh Tuhan dan 7 roh Allah? Karena Tuhan jadi mau bergaul karib dengan mereka. Kalau kita paham, kita ngerti pemahaman yang benar, takut akan Tuhan, maka Tuhan akan bergaul karib dengan kita. Dan tidak selesai di situ. Ini masih ada koma. Yuk kita ucapkan lagi bersama-sama. 2, 3. Dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Kita rubah, saudara. Saya. 2, 3. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada ya, betul. Kepada kita. Saudara, saya percaya kalau sampai Tuhan ngomong, Tuhan memperkatakan P. Dan kenapa patok? Karena kalau Tuhan yang sudah menetapkan nak gini, perjanjiannya diberitahukan. Berarti kita dalam situasi apapun, Tuhan, kok situasinya gini. Tapi karena Tuhan mau bergaul karib, karena kita takut akan Tuhan, nanti Tuhan ngomong. Lanjut. Dan itu yang dialami Daud. Maka saudara kalau lihat, bacalah, tolong mulai pulang. Baca kisahnya Daud dari 1 Samuel 17 sampai terus ke belakang. Pada waktu Daud masih menjadi anak Isai dan belum punya jabatan apa-apa. Sampai tiba-tiba dia mengalahkan Goliat. Sampai dia menjadi pemimpin pasukan 1000. Sampai bahkan mungkin dia mengalami sesuatu. Dan tiba-tiba dia terpisah dari Saul dan punya pasukan sendiri. Sampai bahkan Saul mati dan dia harus berposisi, harus seperti apa? Coba baca apa yang Daud lakukan. Baca, saudara. Supaya hari-hari ini kita paham bahwa rahasia kerajaan surga itu ada cara bahwa takut akan Tuhan yang sebenarnya itu seperti A. Takut akan Tuhan menjadi kesukaan Daud. Dan itu di 1 Samuel 17 sampai lanjut. Dilakukan terus. Ujungnya Daud. Lanjut.
mungkin kita pengen lebih paham lagi. Sebenarnya takut akan Tuhan itu pemahamannya seperti apa? Kan? Nah, saya kasih gambaran. Takut akan Tuhan itu gambarannya seperti pada waktu saudara dan saya akan berjumpa dengan seorang Presiden Prabowo, tiba-tiba mungkin ajudannya ngontek saudara. Pengen mampir. Apalagi mungkin lah, siapa tahu saudara lagi punya pergumulan, cerita-cerita sama teman, ya kan? Temennya kenal nih sama Presiden Prabowo. Dan aku pengen tahu persoalanmu apa. Kira-kira kalau saudara akan ditemuin sama Pak Prabowo, seneng enggak saudara? Siapa sih enggak senang? Angkat tangan. Enggak ada toh? Senang semua toh saudara? Apalagi kalau tiba-tiba dia mungkin memberikan sebuah pesan, aku kok dengar, saya kok mendengar kamu punya pergumulan. Pak Prabowo memberi pesan yang seperti itu, kira-kira saudara sebetulnya dengan Pak Prabowo itu takut ya, takut kan, dia seorang presiden. Tapi apakah takut kayak ketemu setan, saudara? Enggak toh saudara. Saudara mau kedatangan seorang presiden, ya takut ya. Gentar enggak saudara? Ya. Hormat enggak saudara? Jadi karena gentar takut hormat saudara, maka pada waktu mungkin beliau mau datang nih besok, kira-kira saudara akan mikir banyak enggak saudara? Wah, kira-kira yang menyenangkan Pak Prabowo ini nanti kalau saya datang gimana? Rumah kira-kira saudara akan siapkan enggak saudara? Bahkan kalau nanti saudara akan bertemu itu kira-kira mau ngomong apa disiapin enggak saudara? Kita berani ngomong sembarangan saudara? Saya mau berkata saudara, kita bahkan bersama dengan Tuhan yang mati di kayu salib, yang sebenarnya dia tidak punya dosa apa-apa, tidak punya kewajiban untuk seperti itu. Dia lakukan itu karena dia mengasihi kita. Dan bahkan dia mati di kayu salib supaya kita legal, punya solusi baru, yaitu dengan Roh Kudus. Makanya kalau saudara dengerin khotbah yang di Cirebon, yang bagaimana Tuhan berbicara kepada salah satu hambanya, dan Tuhan berkata, aku tuh memberi, tapi kuncinya, mau enggak jalan dengan Roh Kudus? Dan Tuhan Yesus mati di kayu salib, supaya saudara dan saya punya hak untuk di mana Roh Kudus itu akhirnya layak bisa tinggal di hidup kita. Menurut saya, wow. Kita ini punya Tuhan yang istilahnya apa ya saudara? Mikirin beneran. Kita punya Tuhan yang sebenarnya sudah nyiapin solusi. Dan saya percaya kalau nanti misalnya besok pagi Pak Presiden Prabowo akan datang di tempat saudara, saudara mau enggak mau akan ngikuti enggak saudara? SOP-nya, protokolernya. Apa saudara karepe dhewe? Kok jagung ning kene ya sak karepe ya. Berani saudara gitu saudara? Ya kemungkinan besar terhalusnya ya beliau enggak akan jadi dater. Nek kita karep-karepe dhewe saudara, ya Pak Presiden Prabowo nek halusnya enggak akan dah. Kalau tegasnya karena dia maksa, ya paling maaf saudara, yo kita dionek-onek kita saudara sama ajudannya. Kamu ndak bisa gitu. Ini beliau datang, ini protokolnya seperti ini. Terus aku tak bawa teman, ndak bisa. Itu semua tergantung
dari keputusan presiden. Kenapa saudara? Ya, karena dia presiden. Ini kalau saya kembalikan, kita ini gentar. Saudara kan, saya nak gentar. Mau tang mikir. Kita ini takut. Di hadapan Tuhan itu utang. Kita ini respect. Hormat. Kalau kita hormat, apapun yang akan kita lewati, kita akan mikir. Seringkali bahwa keputusan, sikap, perlakuan yang akan kita munculkan ini, itu mukain. Saudara, ini yang ada di hati Daud. Dan Daud punya sikap itu. Dan itu dia presiden kan Tuhan. Raja kan Tuhan. Dan itu yang membuat hati Tuhan dekat. Sehingga dia berkata, Tuhan bergaul karib dengan Daud. Dan ternyata pada waktu hati Tuhan tidak tahan, maka perjanjiannya diberi. Kalaupun Pak Presiden Prabowo mau ketemu sama saudara, saya percaya jamnya yang netepin siapa saudara? Pak Prabowo. Tempatnya yang netepin siapa saudara? Pak Prabowo. Rahasia kerajaan surga saudara, jamnya yang netepin ya Tuhan. Keputusannya yang netepin ya restu. Dan itu menjadi kesukaan Daud. Dan bukan cuma Daud, bahkan itu menjadi kesukaan 7 roh Tuhan. Roh Tuhan yang ada di kerajaan surga sana. Nah ini pola hidup kita. Pola kerja kita dalam kita ngikutin Tuhan sudah seperti ini atau versi kita. Nah ini masalah. Nah, saya rindu saudara paham. Bahkan kalau kita sudah mengikuti versi kita, malah masuk lubang, masuk jurang, saudara bertobat. Tuhan itu juga masih kasih jalan lain. Kita ini tidak dibuang, tidak ditinggal. Maka saudara, Daud pun juga manusia melakukan kesalahan. Tapi apa yang Daud lakukan? Ya Tuhan, aku salah pakai jalan. Aku salah dengan keputusan. Bertobat. Dan mulai pahami. Mulai pahami. Lanjut. Saya percaya pada waktu kita nanti mulai paham sama Tuhan, kalau semuanya adalah keputusan presiden, semuanya adalah keputusan Tuhan. Bagian kita apa saudara? Ini. Belajar nurut. Supaya presidennya mau datang, saudara. Makanya kenapa kadang kita doa kalau Tuhan tidak mau datang. Ayo evaluasi. Tapi jangan salahin, gerejanya kurang urapan, bukan masalah itu. Hidup sama Tuhan tidak tergantung apapun. Saudara pribadi. Ini jalan nggak? Makanya di kerajaan surga, tatanan di sana semua akan nurut sama Tuhan. Karena itu bahkan menjadi kesukaan.
Sukanya nurut. Mau dituntun. Ini ayatnya. 1 Yohanes 2:5. Barang siapa menuruti firman-Nya, menurut sama yang Tuhan mau. Di dalam orang itu sudah sempurna kasih Tuhan. Pasti. Tuhan juga. Pasti Tuhan itu akan memenuhi. Makanya di sini dikatakan kasih Tuhan sempurna. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam. Ternyata bagaimana Tuhan akan melingkupi kita, bagaimana kita bisa ada di dalam Dia. Ujungnya cuma satu. Menurut firman, lanjut. 1 Yohanes 3:24. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia di dalam Allah. Dan Allah di dalam Dia. Ini yang dialami Daud. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah dikaruniakan kepada kita. Siapa ini saudara? Roh Kudus pasti bicara. Saudara tahu, saya pada waktu tawarin sama istri saya itu, karena saya juga berhitung, saya pergi ke tempatnya adik saya itu, saudara, itu budgetnya nambah. Sedangkan hari-hari ini, saya yang ngatur budgeting di keluarga dengan hal-hal yang di depan, termasuk masih ada pelayanan-pelayanan ke bangsa yang istilahnya itu suruh nyari duit dewek. Tapi saya hari ini lagi diajar Tuhan. Belajar apa saudara? Tanya tuh. Saya hadapkan. Saya tahu istri saya luar biasa. Istri saya mungkin juga pengen ke sana. Tapi dia membebaskan. Kalau saya bilang enggak mau. Tapi begitu saya mulai paham ini, saya melatih begitu. Komunikasi. Berapa hari? Saudara, kalau saya enggak nurut, saya enggak ngerti saya dapat royal jelly kapan. Bahkan ini ngomong daging. Saya ini manusia. Saya senang mobil sport. Saya pernah cerita mungkin di sini. Bagaimana Tuhan nawarin saya Lamborghini. Guyonan sama saya pada waktu saya lagi lihat di internet ada Lamborghini yang harganya 50 atau 60 miliar. Saya bilang, Tuhan, aku pengen. Jujur. Saudara, saya tidak cerita itu. Tapi saya tidak nyangka ternyata adiknya Titin punya suami itu juga teman saya. Di rumahnya ada 1 mobil sport parkir. Namanya Maserati. Mesinnya Ferrari. Saudara, pada waktu lihat itu saya ini tahu mobil. Jadi mata saya blolok-blolok ya, ngerti dewek Pak saudara. Saya sudah mau memunculkan pembahasan masalah mobil. Tuhan bilang, taruh pisau di lehermu ya. Nggak usah deket-deket ke mobil itu. Saudara, tapi karena saya nurut sama Tuhan, saya tinggal di sana 2 hari. Dia manasi mobil, suaranya saudara. Wang, gitu saudara. Gak. Kayak sirkuit saudara. Dikejet, wow, gitu saudara. Keren.
Saya dengerin itu saya di dalam rumah aja, saya enggak mau ke garasi. Hari terakhir saya diajak ngopi lagi. Kebetulan ipar saya senang kopi. Jadi saya diajak ngopi lagi. Saya enggak nyangka kali ini ngopinya naik Maserati. Saya merenungi, harus waktunya Tuhan, harus maunya Tuhan. Kita menurut. Maka untuk belajar itu, saya di sini semakin paham. Kalau Pak Yusa yang menjadi sesepuh kita, ajarannya ayo semua tanya Tuhan. Dia ini memahami. Kalau kita ini mau Tuhan yang pegang kendali, ya biarlah Tuhan yang menetapkan. Kalau Tuhan yang menetapkan, bagian kita apa saudara? Ya ikuti, mental terus, ikuti. Mau enggak nempel? Lanjut. Pada waktu kita punya sikap hati nurut, lihat saudara, menjelaskan ayat yang di atas. Roh Kudus baru akan aktif dalam hidup kita. Makanya kita berpikir, kenapa kok Tuhan tidak pernah ngomong? Ya nanti dulu. Karena SOP-nya diikuti enggak. Kita ngerti enggak? Kerajaan surga itu cara hidup dan cara kerjanya seperti 1 Yohanes 3:22. Ini lihat. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya dari Pak. Karena kita menuruti segala perintah dan berbuat apa yang berkenan kepada. Saudara kalau nanti baca di Kisah Rasul berapa itu? 23:22 apa? Kisah Rasul 22, saya lupa, ayat 13, sorry. Kisah Rasul 13 ayat 22 dikatakan sampai di perjanjian baru bahwa Tuhan itu, saudara, berkenan kepada Daud. Sampai dia dikatakan bahwa Daud itu adalah seperti hatinya Tuhan. Kenapa kok Daud dikatakan sampai seperti itu? Karena yang Daud sikap hati dan bahkan tindakan yang Daud lakukan, dia takut akan Tuhan. Dan takutnya seperti apa yang dia ekspresikan kepada Tuhan? Ya Daud mau nurut. Tuhannya mau manuver gimana, dia ikut. Saudara, saya berani mau berkata sama saudara, apalagi tidak tahu situasi saudara yang mungkin sekarang sudah ada di dalam lubangan. Saudara mau berkata, oh iya, aku kok sudah tidak punya apa-apa dan bagaimana. Bahkan mungkin saudara dihimpit utang. Saudara, kenali, kita punya Tuhan yang luar biasa. Coba ikuti. Oh itu dipepet, biarin. Ayo sekarang duduk diam, ketemu Tuhan, jalankan aktivitas biasa. Ayo ketemu Tuhan. Tungguin. Sehari belum dijawab, biarin. 2 hari belum jawab, biarin. Tuhan kena deadline, tenang saja. Deadline manusia dengan deadline Tuhan berbeda. Tolong baca tuh Alkitab. Tolong baca tuh Mordekai yang kurang 1 hari mau digantung, bisa dibalikin yang mau gantung,
yang digantung. Kok bisa? Oh, masuk penjara. Kita sudah lihat tuh, ada yang masuk penjara, diabolisi. Keluar enggak saudara? Keluar. Tak butuh waktu lama. Tuhan punya banyak. Tapi mau enggak saudara? Saudara ayatnya. Tolong direnungkan. Bahkan janji Tuhan. Tuhan bergaul karibnya itu saudara. Apa saja yang kita minta nih saudara jangan salah tangkep. Oh berarti nih apa saja nanti saya minta Maserati dikasih. Berunjak. Terserah Tuhan. Saudara tahu Maserati itu, kan dia cerita nih di part saya. Ganti olinya berapa saudara habisnya? 11 juta. Siapa yang mau terima Maserati tapi harus dirawat? Ganti olinya 11 juta. Harganya mobilnya sekian M. Dan sekian M berarti saudara STNK ya sekian puluh juta. Belum lagi sekarang STNK dinaikin toh, saudara. Saya kemarin bayar STNK, loh kok naik? Tapi bukan berarti Tuhan tidak bisa memberikan dengan cara yang berbeda atau menyenangkan dengan cara yang berbeda untuk bisa menikmati. Saudara, kita mau pulang. Dia punya lapangan basket sendiri, saudara. Jadi kalau main basket itu, saudara, indoor, AC. Jadi kalau mau main basket, saudara, kita tidak usah bingung. Karena tinggal ngontek orang, bahkan orang milih. Ini orangnya kasar, gak usah. Saudara, kok rojo. Keren. Dan dia senang basket, saya senang basket. Dia bilang, senang toh main di sini, oh senang. Kalau saya tidak khotbah di minggu ini, saudara, saya extend sampai Sabtu. Karena Jumat main lagi. Saya datang ke sana, hari Rebo, saudara, dikhususkan ini tak buatin. Tidak agenda main, tak panggilin teman-teman main. Saudara. Kita main Rebo malam. Dia bilang, nanti kesini lagi ya? Main lagi loh, saudara. Berarti kan aku so jajal Maserati bolak-balik itu, saudara. Ini hal daging. Saudara jangan berpikir bahwa pergumulan kita yang mungkin menyesakkan kita Tuhan tidak lihat. Jangan berpikir dia mati di kayu salib akan menyanyiakan dan tidak akan menolong kita. Saudara. Tetapi segala sesuatu ada cara. Justru kenapa Tuhan banyak bicara mengenai takut akan Tuhan. Karena ini yang Tuhan kamu mau tidak gentar. Kalau aku ini akan nyenengin dengan caraku, ya kamu jangan pakai cara sendiri. Ayo nurut. Ikuti. Dan sebetulnya Tuhan suruh kita nurut, saudara. Itu ada pembelajaran lain yang Tuhan akan bentuk di kita. Lanjut. Nah, ini saudara, pengertian ayat barusan di atas. Apa saja yang kita minta, ya, itu juga bisa kebalik, saudara. Kita tidak, apa yang kita minta, kita tidak memperolehnya. Karena kalau kita tidak nurut. Maksudnya. Makanya kalau kita mau dalam, saya percaya kekristenan ini kalau hanya untuk teori, tidak menarik.
yang menarik antara kita dengan Tuhan itu karena eksistensi Tuhannya akan menjadi real, nyata. Sehingga nanti pada waktu saudara dan saya bersama dengan Tuhan, kita akan mengalami nyata. Maka ini sama. Saya disuruh menanti Filipina. Pak Bowo sudah berangkat. Saya menjadi seorang pemimpin yang, aduh, rasanya kali ini kok tidak kebuka seperti biasa. Situasi finansial juga berbeda. Tapi saya ngerti bahwa situasi mungkin rekening saudara dan saya, saudara, mungkin tidak seperti yang dulu. Bukan berarti Tuhan tidak bisa kerja. Dan memang bagian saya harus menunggu. Mungkin orang lain berkata, loh kamu pemimpin, kok kayaknya doanya kurang kuat, kurang cespleng. Itu bukan urusan kurang kuat, kurang cespleng. Terserah tuh. Tapi intinya akhir November ini, begitu Tuhan jam buka, saya ketemu divine yang luar biasa. Ini hamba Tuhan, ini hatinya untuk misi-misi seperti kita luar biasa. Bahkan setelah hamba Tuhan yang pelayanan di Temanggung Sekina ini, orang Filipina ini pulang, seminggu kemudian dia ngirimin, ini masih saya simpan saudara, fotonya dia lagi baptis, kalau enggak 30-50 orang. Saudara tahu 1,5 minggu kemudian, dia kirimin lagi foto saudara, kalau enggak dia baptis 60, dia 30 atau 30-60 orang. Wow. Dan bahkan dia bilang begini, you are welcome here with your wife. Ini saya sudah dapat asuransi dari Tuhan, ada orang yang akan biayai saya dan istri saya ke sana. Akhir November ini kami berangkat. Bukan dengan rekening saya, tapi rekening kerajaan surga. Saudara, saya rindu mindset kita gitu. Kita mungkin punya utang, kita punya rekening kosong. Tapi kita punya Tuhan yang rekeningnya enggak tahu itu berapa, saudara. Tapi ini ayatnya jelasin. Kita enggak mau pakai caranya Tuhan. Ya seperti firman Tuhan yang zamannya Adam. Dengan apa? Keringat kita. Kita akan bayar. Tapi Tuhan Yesus mati di kayu salib. Tuhan siapkan cara yang lain. Dan itu pilih. Saya kalau renungkan, kalau perusahaan raksasa gudang garam bisa goyang PHK 14.000, bahkan dia tidak tahu mau kapan lagi beli di tempat kita, tidak tahu. Kita butuh pegangan yang lebih kuat dan sebenarnya sudah ada. Yaitu siapa saudara? Tuhan Yesus. Lanjut. Sebentar lagi selesai. Salah satu yang Tuhan ajar, nanti pada waktu kita nurut, Tuhan akan mengubah karakter. Makanya saudara, ini saya balik. Karakter kita itu menunjukkan level takut akan Tuhan. Saudara mau bicara karakter Kristus apa? Ini saudara, kasih
Kasih itu sejujurnya, isinya apa sih saudara? More. Saya mungkin kemarin kalau langsung pulang dari Cirebon ke sini, biasa jauh. Bahkan saya harus pulang Jumat, naik kereta yang tidak sale. Tapi Tuhan berkata, ukuranmu mau itu. Atau ukurannya persen. Nurut saudara. Wis Tuhan. Berkorban tidak saudara? Sukacita. Ini yang nanti Tuhan buat. Saudara, ada banyak orang. Judul karyawan saya, saudara, itu teman di kampungnya, kena judul online, ladang hilang semua, gantung. Bisa nggak? Mungkin kita dalam situasi itu sukacita. Ini sebetulnya bisa muncul nanti kalau roh Tuhan bersama dengan kita. Saudara, jangan izinkan setiap hal yang tidak enak. Nanti apa kata orang? Reketek. Tapi kita mau belajar apa saudara? Terima kasih. Engkau baik. Coba dengerin dia. Siapa tahu dia berkata, Tuhan berkata, jalan itu ada. Jalan ada, belum ada jalannya. Tenang aja. Ya Tuhan. Mau enggak percaya? Saudara? Damai. Betapa indahnya kita mungkin ada masalah. Sabaran. Ini sudah nomor 1. Kemurahan. Kenapa Tuhan kasih saya saudara Royal Jen? Saya orang yang suka berbagi. Keluarga saya, mama mertua saya, tak minumin kesenangan, minta, iya. Karyawan saya mau ambruk, saya kasih. Saudara, pada waktu hati kita ini penuh dengan kemurahan. Firman Tuhan berkata juga kemurahan itu akan menjadi bagian. Hanya hari-hari ini, saudara. Mari kita jangan lihat orang lain. Kita lihat diri kita sendiri juga. Jangan berfokus untuk mengubah orang lain. Ubah diri kita. Kita evaluasi. Kepribadian apa yang ada di kita? Kadang sabar, pemarah, sembuh pendek. Kita orang yang apa? Ini kemurahan, kebaikan. Atau kita ini orang yang egois. Kepentingannya diri kita sendiri yang diutamakan terus. Bukan berarti Tuhan tidak mau untuk kepentingan kita. Ukuran semuanya ini bagaimana supaya bisa itu berjalan seperti yang Tuhan mau. Boleh enggak setiap keputusan, setiap sikap ditanyakan tuh, karena ujungnya mendidik. Maka apakah ini kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri? Lihat sesuatu yang kita pingin, tapi Tuhan berkata, saya lihat ipar saya, mungkin tidak pelayanan seperti saya, fokus di kerjaan, jadi berhasil. Saya iri atau saya bersuka cita? Saudara, kalau kita lihat orang di sekeliling kita berhasil, aduh, nanti takut diomong orang, dia berhasil disertai Tuhan, aku enggak. Saudara, buang semua pemikiran-pemikiran. Bahkan si iblis itu seringkali, saudara, menipu. Buang. Kita evaluasi. Wah, kok seperti ini?
Saya percaya nanti pada waktu kita semakin takut akan Tuhan, ini akan berubah menjadi seperti ini. Lanjut. Bukan seperti yang di bawahnya. Nah, ini. Kalau kita banyak ininya, saudara, semakin besar banyak ininya, ya berarti takut akan Tuhan belum ada di kita. Semakin kecil. Ya semakin kecil, ya Tuhannya tidak bisa kerja. Perbuatan daging telah nyata, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, nih, perseteruan. Kerjaannya pokoknya enggak ngomeli orang, enggak puas, saudara. Enggak gawe ribut, enggak marem, saudara. Perselisihan, ya saudara. Iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan. Tidak heran kalau Tuhan tidak mau bergaul karib, tidak heran kalau bahkan perjanjiannya Tuhan tidak dikasih tahu gawatnya kita. Saya kalau merenungkan ini, wah Tuhan, ini paling gawat. Maaf saudara, penting dari penjahat sekalian. Bahwa yang gereja itu tidak mau ditemoni, buat apa? Tapi dari penjahat pun, dia tabur dan tuai. Ada satu titik pasti akan makan buah. Kalau ini, dan bagaimana Tuhan, kok ini banyak. Mau enggak belajar sekarang dengerin? Sehingga kalau kita ini pelit, nanti mulai dibaca. Kalau kita ini punya banyak perhitungan, ya nanti Tuhan ini membaca dengan cara. Itu anak akan pasti ngajarin. Nah, iya. Ada waktu suara Tuhan mulai keluar. Ikuti. Hati Tuhan yang terdalam. Justru di mana semakin dalam saudara punya persoalan, nanti saudara akan melihat kemuliaannya akan semakin besar. Saudara akan lihat tuh, kemuliaan akan semakin besar. Dan kita diizinkan. Saya juga berdoa, Tuhan, aku ini ada salah yang apa? Kok situasiku bisa seperti ini? Tolong bicara tuh. Kadang untuk dengar sendiri kok telingaku sudah budek. Suatu ketika saya PCR di tempat mertua saya, belum lama ini, akhir pertengahan September kemarin. Dan seminggu kemudian, ibu mertua saya itu kontak saya. Dia bilang gini, "Yuk, kamu akan ada agenda enggak ke Jakarta?" "Kenapa, Mama?" "Ini loh, ada hamba Tuhan yang barusan khotbah di tempatku, lihat fotomu, dan dia bilang, ini, aku tertarik sama anakmu ini. Wes pokoknya kapan ke Jakarta, suruh khotbah tempatku." Loh, mama mertua saya nanya, kenapa? Ya, Tuhan sudah ngasih tahu gini-gini. Lucu, saudara. Hamba Tuhan ini saya ngomong gini, memang anak ini lagi digepengin. Makanya di situ saya ngerenungin, lucu ya. Tuhan bisa menyampaikan hal, dia bisa munculin lewat mama mertua. Maksudnya, aneh. Tapi Tuhan akan selalu memberi tanda buat kita. Maka saudara jangan kecil diri. Oh, mungkin aku buruk seperti ini. Situasi persoalannya, aduh kok sedang dibawa banyak. Justru terkadang kita mungkin terseok-seok jalan bersama Tuhan. Tuhan tuh pengen apa? Yuk nak, kenali aku. Pahami, yuk pahami.
Biar apa saudara? Allah. Tuhan mau saudara semua ini menjadi kenal Allah. Tuhan kita ada real. Yesus ada. Di masa yang tidak mudah ini Yesus ada. Dan kuasanya ya dan amin. Saudara, di depan ini akan semakin tidak mudah. Saya tidak tahu hamba Tuhan lain mobil apa, silakan cross check nanti benar-benar. Saya lihat di depan tambah pakai. Makanya saya semakin confirm hamba Tuhan kita yang dapat bilang tahun kelimpahan. Tuhan akan membuat perbedaan buat setiap kita anak-anak Tuhan yang mau ngikut yang benar di bidang. Saudara, saya berharap di sini semua memahami sehingga semuanya mengalami perbedaan yang dari. Tapi coba tangkap. Ayo pahami lagi mengenai takut akan. Dan kalau kuncinya menurut pikiran bilang harus gini. Taruh. Ngomong sama pikiran, engkau bukan Tuhan. Jerit sama Tuhan. Aku mau engkau. Ayo, buka Tuhan. Bicara Tuhan. Saya percaya pada waktu saudara ngambil keputusan Tuhan, aku letakin. Dan kita mau memilih untuk Tuhan yang lain, yang mereka-reka, mengagendakan, mengkoreografikan, maka kita akan masuk di dalam perjanjian yang Tuhan nyatakan dalam hidup. Amin. Saudara rindu itu? Saya tidak tahu masih ada ayat lagi. Ini yang Tuhan mau. Saudara dan saya menjadi dewasa. Kalau dewasa, saudara, akil balik. Kalau akil balik, Tuhan akan mempercayakan. Bahasanya Alkitab menjadi ahli waris. Betul. Karena kalau saudara ngalami, jadi kesaksian enggak buat orang lain? Kuatin enggak orang lain, saudara? Oh iya. Ternyata jalan sama Tuhan berbeda. Tidak harus seperti yang dunia mau. Tetapi buat Tuhan, jalan itu akan bisa saja terbuka. Amin. Saya minta pemusik naik semua. Ini ayat yang terakhir sudah saya sampaikan tadi. Saya mau saudara pejamkan mata. Saya mau ajak saudara bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu yang saya itu tidak terlalu hafal lagu. Tapi ada salah satu kalimatnya yang terhubung denganmu. Tapi saya tidak tahu nadanya. Saya semenjak tidak menjadi WL itu banyak lupa, terutama dalam masalah lagu. Dan itu juga menggambarkan saudara bahwa bagaimana saudara akan memahami dan semakin memahami dan mempraktekkan hidup takut akan Tuhan itu perlu saudara jadikan menjadi gaya hidup. Dan kalau gaya hidup berarti harus dilakukan terus menerus. Bahkan nanti kalau saudara mengalami dan menikmati dan mau enggak itu dinaikkan menjadi sebuah kesukaan. Lebih daripada yang kita pikir, pikiran kita lebih baik, pandangan kita lebih baik. Kita mau berkata, Tuhan lebih baik. Dan ayat ini, apa sebuah kalimat ini, menyatakan ku terhubung, saya tidak tahu depannya apa. Oke, kita nyanyikan sama-sama.
Karena salah satu kuncinya, kita harus connect benar-benar dengan Tuhan. Layakan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Ini saudara, memampukan melakukan yang Tuhan inginkan. Tak bisa aku terlepas, benar. Tanganku ingin lebih mengenal pribadimu. Dari depan lagi. Kasihmu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku. Benar Tuhan. Ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu. Nyanyikan lagu ini saudara. Selalu dan resapi hati setiap perkataannya. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, Ya Tuhan, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, bawa kami Tuhan. selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, Konekkan kami dengan Engkau. selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Sekali lagi terhubung Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Saya tuh merasa pagi hari ini Tuhan itu mendengar kok saudara. Apa yang menjadi jeritan hatimu. Apapun pergumulannya. Dan bahkan saya tuh ngerasa banget Tuhan itu mau. Tapi bagaimana dia akan bisa menjadi bergaul dengan kita. Dan apalagi bagaimana hati Tuhan tidak tahan dan mau membuka perjanjian dan berfirman, nak gini, gini dan itu yang akan menjadi solusi buat kita. Pada waktu kita mau meletakkan
kehendak kita. Dan kita mau memilih, ya Tuhan, aku mau ikut Engkau. Aku mau pakai jalan-Mu. Bahkan dengan sikap hati. Seperti pada waktu seorang presiden mau menjumpai kita. Tuhan mau, saudara. Saudara mau enggak untuk bertobat dan sekarang mau pakai dengan cara yang benar? Saudara jangan pusingkan, oh masalahku sudah terlalu dalam. Saudara, kita bersama dengan Tuhan yang sedalam apapun, Tuhan bisa membalikkan. Mordekai, semepetnya itu dia mau digantung, Tuhan bisa membalikkan. Yusuf, sedalam di penjara dan tiba-tiba dia menjadi orang kedua. Kenapa kesaksian yang ekstrim itu terjadi? Karena Tuhan kita bisa melakukan dari hal yang biasa sampai yang ekstrim. Saudara, saya mau bertanya, siapa di antara saudara yang ada di posisi itu dan engkau mau bertobat? Saudara boleh angkat tangan. Saudara, engkau yang angkat tanganmu, taruh di dadamu. Dan yuk ucapkan sama-sama. Saudara ikutin seperti yang saya ucapkan, Tuhan Yesus, ampuni aku. Karena mungkin sampai hari ini aku belum mengenal Engkau. Dan aku belum mengerti bagaimana hidup takut akan Tuhan. Tapi hari ini aku mau hidup takut akan Engkau. Dan aku mau meletakkan semua caraku, semua ideku, bahkan yang sudah runyam ini. Dan aku memilih, aku mau mengikuti caramu dan jalanmu. Hari ini Tuhan, izinkan Roh Kudus hadir atas hidupku dan berbicara. Dan kalau boleh, biar perkenanan Tuhan turun. Tuhan, biarlah Engkau mau bergaul dan bahkan ke arah karib kepadaku. Aku percaya persoalanku sedalam, seburuk apapun, Engkau punya jalan yang terbaik. Jumpai aku, temui aku, layakkan aku. Tuhan, hamba berdoa, biar setiap tangan yang diangkat dan akhirnya tangan yang di dada, sedemikian mereka mengambil sebuah keputusan. Tuhan, Engkau yang jumpai mereka. Kami tahu kadang Kau gepengkan kami supaya kami menyerah. Saudara, mulai hari ini Engkau yang sudah mengambil keputusan itu, saya mau katakan satu perkataan, menyerahlah di hadapan Tuhan ya. Ayo berhenti lagi dengan kekuatanmu dan caramu. Kalau cara itu sudah tidak genah, membuat engkau tambah buruk, tinggalkan. Menyerahlah di hadapan Tuhan. Hamba berdoa buat setiap mereka yang menyerah. Tuhan, Engkau bisa membuat berperkara atas mereka dengan cara dan waktumu. Silahkan Tuhan Engkau bekerja. Mulai detik ini Tuhan, berperkara atas mereka. Nyatakan kemuliaan-Mu atas mereka. Biar mereka alami Engkau. Karena kami tahu Engkau mau kami banyak mengalami Engkau.
supaya itu menjadi saksi, menjadi terang buat banyak orang bahwa Engkau Tuhan yang mencintai kami manusia-manusia ini. Terima kasih Tuhan. Hamba bahkan berdoa pintu-pintu yang tertutup di hati mereka sehingga mereka tidak bisa ketemu, tidak bisa dengar Engkau. Buka semuanya Tuhan. Buka semuanya Tuhan. Buka semuanya Tuhan. Supaya mulai hari ini akses mereka dengan Engkau terbuka. Dan biarlah tangan-Mu yang menggenggam seperti lagu ini. Biarlah setiap daripada mereka terhubung dengan Engkau. Dan mereka akan mengalami Engkau. Terima kasih. Ku terhubung denganmu. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdalam atasku. Bapak Ibu diberkati hari ini. Mari kita materaikan deklarasi pagi hari ini. 1, 2, 3. Deklarasi Yeskel 36. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Yeskel 36 terjadi atas kehidupan kami. Tuhan Yesus telah memberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batin kami. Dan Tuhan Yesus telah menjauhkan dari tubuh kami hati yang keras dan memberikan kepada kami hati yang taat. Tuhan telah memberikan Roh Kudus diam di dalam batin kami dan Roh Kudus terus membuat kami hidup menurut segala ketetapan Tuhan. Tetap berpegang pada peraturan-peraturan dan Tuhan memberi kemampuan untuk melakukannya. Kami diam di dalam negeri yang telah Tuhan berikan. Kami sudah menjadi umat-Nya, dan Tuhan Yesus sudah menjadi Allah kami sampai selamanya. Tuhan telah melepaskan kami dari segala dosa kenajisan kami. Tuhan sedang menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya. Dan Tuhan tidak lagi mendatangkan kelaparan atas kami. Tuhan juga sedang memperbanyak buah pohon-pohonan kami seperti hutan dan juga hasil ladang kami. Supaya kami jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah bangsa-bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, 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 amin. Jadi dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita doa persembahan. Bapak, kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan yang Kau berikan pada pagi hari ini kepada kami untuk memberi persembahan Bapak. Tuntunlah kami, pimpinlah kami dalam memberi persembahan ini Bapak, agar persembahan yang kami berikan dengan ketepatan Bapak. Terima kasih Bapak, dan juga Bapak diberkatilah mereka yang tangan-tangan mereka yang memberi persembahan ini Bapak. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara bisa membawa persembahan ke kotak yang di depan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku
itulah dasar hidupku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Sekali lagi, Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Berikut akan saya bacakan pengumuman minggu ini. Yang pertama, ibadah minggu tanggal 5 Oktober 2025 pukul 7 pagi akan dilayani oleh PDM Yuhadi Prabowo. Yang kedua, Misbah Doa tanggal 1 Oktober minggu ini libur karena kita akan bersama-sama mengikuti kebaktian celebrating 25 tahun CKI Sekinah Glory. Dari Wonosobo akan disediakan bis untuk transportasi ke Temanggung dan berangkat pada pukul 3:30 sore. Untuk pendaftaran bisa menghubungi Bapak Bowo. Yang ketiga, ibadah Youth Meet Jesus setiap hari Sabtu pukul 4 sore di gereja. Yang keempat, sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 7:30 di ruang sekolah minggu. Yang kelima, akan diadakan latihan vokal pada hari Kamis 2 Oktober 2025 pukul 6 sore di gereja. Latihan ini wajib bagi para worship leader, singer, dan choir. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung bisa segera langsung datang ke gereja untuk mengikuti latihan vokal. Yang keenam, akan diadakan baptisan air pada bulan Desember. Untuk Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin dibaptis, bisa segera mendaftar ke sekretariat Bapak Ishak. Yang ketujuh, bagi Bapak Ibu Saudara yang merasa datanya belum lengkap atau kurang lengkap, bisa menghubungi saya untuk segera diperbaiki datanya. Dan jika ada yang anak cucunya belum menyerahkan data pribadinya ke gereja, dimohon untuk segera menemui saya agar segera dimasukkan ke data jemaat. Yang kedelapan, dibuka pendaftaran untuk pelayan, pemusik, singer, choir, penari, sound, usher, tim pemerhati atau tim besuk, pendoa, bisa mendaftar ke Ibu Feni. Yang kesembilan, setelah ibadah, jika ada yang membutuhkan bantuan doa, bisa menghubungi Bapak Tikno. Yang ke-10, setelah ibadah akan diadakan perjamuan kasih di depan ruang sekolah minggu dan ada pemeriksaan serta pengobatan gratis. Demikian pengumuman pada minggu ini. Terima kasih. Hanya Yesus, ya Yesus, dialah yang berkuasa mengatur hidupku. Hanya Yesus, ya Yesus, hanya Dia segalanya dan satu-satunya. Minggu ini yang berulang tahun, selamat ulang tahun 30 September Ibu Patricia. Dia tidak hadir di sini, lagi banyak di Jakarta untuk mengurusi anaknya. Selamat ulang tahun Ibu Patricia. Dan wedding anniversary untuk Pak Julius Pri Susanto dan Ayu Panca tanggal 28 Oktober. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita berdoa untuk yang ulang tahun Happy Wedding Anniversary, Bapak Ibu nanti setelah ibadah akan ada perjamuan kasih di belakang. Bapak Ibu semua bisa mengikuti, kita fellowship bersama. Dan selain itu juga ada pemeriksaan gratis, cek rutin seperti tensi, kolesterol, dan lain sebagainya. Dan nanti juga ada, kalau ada yang membutuhkan obat, tapi obat yang umum lah ya, bukan yang spesifik, tapi obat umum nanti Bapak Ibu bisa meminta. Nanti setelah sambil perjamuan kasih kita juga ada pemeriksaan. Dan kemudian tadi saya lihat di belakang juga ada pepaya dari kebun sendiri Pak Pranto. Bapak Ibu Saudara bisa yang membutuhkan pepaya bisa beli. Pepaya itu lagi jarang sekali, dari kemarin saya cari pepaya itu susah sekali. Ini mumpung ada fresh dari kebun, Bapak Ibu Saudara bisa nanti membeli di belakang. Dan sekali lagi pengumuman
yang tanggal 1 Oktober ada revisi, kumpul di gereja, kita berangkat jam 3 sore. Karena ibadah memang jam 6 sore, tapi karena kita juga membawa penari dan beberapa yang untuk choir, untuk yang tugas di sana. Jadi harus lebih awal, jam 3 kumpul di sini. Dan untuk kenapa harus daftar? Karena untuk tempat duduk dan untuk konsumsi. Untuk pendaftaran sudah terdaftar 54 orang dan kita tutup hari ini ya, karena kalau nggak ditutup nanti terlalu mepet untuk nanti pengaturan lebih lanjut, lebih susah. Jadi ditutup hari ini bagi yang mau setelah ibadah ini yang mau bisa daftar ke Pak Bawo langsung. Karena setelah minggu ini ditutup ya, untuk diatur lebih lanjut. Itu adalah dalam rangka 1 Oktober ulang tahun JKI Sekinah Pusat ya, 25 tahun. Gitu aja Bapak Ibu, terima kasih, Tuhan berkati. Mari kita bangkit berdiri, kita sepakat sehati berdoa buat yang ulang tahun dan wedding anniversary. Tuhan, kami bersyukur buat saudara kami yang berulang tahun tanggal 30 September, Ibu Patricia. Tuhan, Engkau berikan kesehatan, panjang umur, dan terutama hati yang mengasihi Engkau lebih dari apapun Tuhan. Biar Engkau yang menjadi berkat yang spesial di hari pertambahan umurnya Tuhan. Kami juga berdoa untuk wedding anniversary 28 Oktober Pak Julius Prisusanto dan Ayu Panca. Ada orangnya di sini? Minggu ya. Tuhan, kami berdoa biar terjadi keharmonisan keluarga atas keluarga ini, mengalami anggur yang baru di dalam keluarganya dan diberkati Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur buat pagi hari ini, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Satu-satunya Allah Tuhan yang punya. Mari saudara buka hati saudara dan angkat kedua tangan. Tuhan, pagi hari ini kami percaya Engkau sedang memulai sesuatu yang baru di tempat ini. Dan Engkau akan membawa kepada terang-Mu yang ajaib. Dan kemuliaan-Mu akan menjadi nyata kalau sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Biar berkat yang daripada Allah Bapa, daripada Tuhan Yesus, dan berkat daripada Roh Kudus menyertai setiap kami. Bahkan akan membawa master of breakthrough, sehingga Tuhan kami akan melihat bersama dengan Engkau. Dan kami akan melihat Tuhan perkara-perkara besar terjadi. Engkau yang akan membuka setiap pintu, dan Engkau yang akan membalikkan keadaan dari bawah ke atas seperti yang Kau mau. Blessing-Mu yang terbaik, blessing-Mu yang terbaik menyertai kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang menerima berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Hidupku penuh mukjizat. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, berkuasa
penuh mujizat. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah benar. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menjangkau. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Kekuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Kau Alfa dan Omega, Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatan-Mu heran, dulu sekarang. Kau Alfa dan Omega, Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Hidupku